Shalom Bapak Ibu kekasih. Iya, kongsi fajai. Iya, saya kira nggak sebanyak ini yang datang. Ya, padahal Maria bilang ini, nanti yang datang ini banyak yang absen loh Mami. Ya, karena lagi apa? Kongsi fungsi. Bukan ngungsi-ngungsi kan. Ya saudara terkasih. Siang hari ini firman Tuhan berbicara tentang menguak rahasia spirit di balik mezbah. Dan pas momennya ini, pas gitu ya, kongsi. Nah saudara terkasih, kita mau belajar nih ya. Ada orang yang di momen seperti ini, Bu maaf ya, saya nggak bisa datang karena saya harus bertemu dengan keluarga besar. Oh iya nggak apa-apa. Ada yang bilang gini, udah Tuhan nomor 1. Tapi sebetulnya menghindar dari angpau. Tapi di sini nggak ada. Ya saya berharap di sini bukan orang-orang yang menghindar dari angpau. Tapi orang-orang yang cari Tuhan. Amin. Iya. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Iya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Kalau kita ini dalam mempertahankan iman, kesetiaan, melayani, beribadah, dan kita di berhadapan sebuah tantangan, disitulah akan terlihat siapa kita. Paham saudara ya? Kalau kita beribadah, melayani apapun, tanpa sebuah tantangan, gak akan kelihatan siapa kita. Nah saudara terkasih, bukan berarti ketemu keluarga itu gak penting. Penting saudara. Tapi di balik semua yang sedang engkau inisiatifkan itu, kita belajar di sini adalah motivasi hati itu kemana. Bukan apa yang kau lakukan, bukan apa yang kau perbuat, bukan berapa banyaknya kau berikan. Tetapi motivasi di balik apapun yang kau lakukan itu apa. Ya saudara, dalam Yesaya 47 ayat 10. Yesaya 47 ayat yang ke-10. Kita akan sama baca, demikian firman Tuhan. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu. Tiada yang melihat aku, kebijakanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Saudara terkasih, ini bicara seseorang yang sedang mau melakukan sesuatu dan dia sedang bermanipulasi, dia sedang menyembunyikan sesuatu, bahkan dia sedang bermotivasi saudara. Dan saudara orang seperti ini, dia membungkus segala niat-niat yang tidak baik yang dia pikir orang gak tahu. Nah saudara, kita mau belajar di sini bagaimana mewaspadai roh-roh jahat yang menyusup dan tersimpan rapi di jiwa kita tanpa kita sadari. Contoh saudara, yang tadinya orang itu malas cari Tuhan, malas ke gereja, tiba-tiba dia ke gereja. Dan tiba-tiba buat orang yang ngelihat dia suka di rumah dan tidak suka beribadah, tiba-tiba beribadah, kan pasti, hah? Kaget kan saudara ya? Ini ada angin apa? Saudara, kalau dia adalah orang yang benar-benar digerakkan Tuhan dan dia mengambil satu keputusan, aku ke rumah Tuhan, itu karena dia tulus. Karena ada kegerakan Tuhan yang menjamah kehidupannya. Tapi ketika sesuatu yang menjadi motivasi di balik semuanya itu saudara. Nah ini yang kita perlu pertanyakan. Untuk apa kita beribadah? Saudara waktu belum berapa minggu yang lalu sempat Maria tanya, Mami ini nanti tanggal sekian Imlek loh. Ya memangnya kenapa kalau Imlek? Masa sih ibadah libur karena Imlek? Kasihan sekali Tuhan ini. Saya berharap di gereja-gereja lain gak sepi ya. Saudara terkasih, kita belajar nih di sini. Meluruskan setiap motivasi, mengajar kita bagaimana kita menghormati Tuhan,
mengutamakan Tuhan. Ya, sekali lagi saya tidak mempermasalahkan orang yang absen ke gereja karena mau bertemu keluarga. Tapi saya mau membuka sebuah kebenaran supaya kita bisa mengerti, mengenal, mendeteksi apa sih yang ada di balik niatan hati saya ini. Baik yang tidak beribadah maupun yang beribadah, kita belajar. Syukur-syukur kalau didapati hati kita, memang didapati engkau tulus sehingga Tuhan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Nah, saudara terkasih, mari kita ini belajar menjadi orang yang mengerti, mengenal siapa kita. Karena banyak orang itu yang tidak menyadari, tidak memahami, bahkan tidak mengenal siapa dirinya. Betul kan saudara? Ya. Bahkan mereka tidak memahami setiap komposisi, bobot, atau indikasi yang di dalam jiwanya sendiri. Nah, saudara terkasih, ya, kita mau belajar bagaimana mengamati tentang mezbah persembahan. Ya, di sini kita akan ada cerita tentang Nadab Abihu, ya, dan perbandingannya dengan Daud. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbendaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ini adalah anak-anak Harun, ini anak imam, ya ini anak pendeta lah istilahnya gitu ya. Loh, mempersembahkan persembahan korban mezbah, kok jadi dikatakan api asing bahkan sampai mati. Nyaris saudara, bukan nyaris, sudah mati karena apa? Itu bagi Tuhan adalah api asing. Saudara kita mau belajar di sini, kenapa sampai seperti itu? Karena dikatakan tadi bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Karena pada zaman itu tidak semua orang boleh datang sebagai imam yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Tapi semenjak Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka tabir itu terbuka dan semua kita anak-anak Tuhan disebut imam-imam Tuhan. Nah saudara, ini bicara kenapa Tuhan sampai membuat mereka nyawanya terputus dua-dua. Satu, karena motivasi mereka ingin melangkahi orang tuanya. Motivasi mereka membakar korban mezbah itu adalah karena kesombongan. Karena merasa hebat, karena merasa kalau cuma gini aja aku bisa. Oh kalau cuma begitu saja aku bisa. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kalau sudah hati kita bicara, kalau cuma gini saja aku bisa. Saudara, kadang-kadang kesombongan itu tipis sekali. Ketika kita melihat seseorang ngerjain gak becus. Dan di hati kita bilang, gitu aja gak bisa. Saudara terkasih, itu kalau kita terus biarkan menjadi kesombongan yang tanpa sadar. Dan saudara terkasih, ada peristiwa bagaimana ketika Daud mendapat sebuah perintah dari Agag karena Tuhan. Karena peristiwa tentara Filistin yang hampir menyerang saudara. Nah saudara kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 24 dan 18 supaya nanti kita belajar di sini perbedaannya. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Aurana orang Yebus itu. Ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara perbedaannya adalah Daud karena dia dapat perintah. Tapi Abihu dan Nadab ini tidak dapat perintah. Artinya gini loh, hidup ini kalau berjalan dengan mau-maunya sendiri,
tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan membuat hidup kita mengalami kematian dengan hadirat Tuhan, kematian dengan roh Tuhan. Contoh yang paling simpel saja. Ya, contoh yang paling simpel, kalau kita pelayanan, kita tidak duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita hanya mempersiapkan diri dengan kebiasaan kita. Tanpa ada sebuah fellowship dengan Tuhan, tanpa ada relationship dengan Tuhan. Saudara, ini yang enggak boleh. Ini dikatakan termasuk jenis orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang beribadah hari ini ke A, besok ke B, minggu depan ke C. Ya, sehingga menjadi orang yang selalu maha hadir di mana-mana. Alias gereja jalan-jalan. Nah, orang seperti ini nggak akan bisa bertumbuh, saudara. Karena apa? Dia tidak tinggal di dalam sebuah rumah Tuhan yang ditetapkan Tuhan. Dia cuma mau-maunya sendiri. Minggu depan saya ke gereja A. Oh, minggu depan ke gereja B. Oh, di sana ada pembicara bagus. Keliling dunia, saudara. Orang seperti ini tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Dan ini juga menjadi mezbah yang asing di hadapan Tuhan. Karena niat hatinya itu enggak jelas. Saudara, sekalipun itu sifatnya ibadah. Tapi kalau kita melangkah dengan kemauan kita, tidak sejalan dengan maunya Tuhan, enggak bisa. Saudara, saya pernah mengalami yang namanya pergi beribadah. Sampai saya ditetapkan menjadi pelayan, berjalannya waktu. Saya ini dihalangi terus dalam pelayanan-pelayanan. Sehingga sampai saya tidak punya kesempatan untuk melayani. Ya, mau pelayan ini A dibegal, B dibegal. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan gimana? Tuhan bilang gitu, tetap di sini, tetap di sini. Artinya Tuhan gak boleh saya keluar dari gereja itu. Akhirnya saudara, saya memikirkan apa yang harus saya lakukan ya. Sehingga saya jadi bersih-bersih di gereja. Jadi OB-nya gereja selama 4 tahun. Nah, kelihatannya saya tidak pelayanan di mimbar, tapi saya pelayanan di hal yang lain yang Tuhan izinkan. Yang Tuhan izinkan untuk mendidik kerohanian saya. Mendidik karakter saya, mendidik kehambaan saya. Artinya saya enggak gini, emang cuma di sini aja gereja, udah ke tempat lain aja. Ngapain ke Nafiri, terlambat sedikit aja enggak boleh. Sok. Misalkan gitu saudara ya. Kan di sini enggak boleh terlambat. Tapi masih aja yang 00 saudara. Saudara terkasih, baru segitu aja sombong. Emang gereja cuma itu aja. Dia enggak sadar bahwa itu sebuah didikan. Saya tanya kalau saudara nonton bioskop boleh enggak terlambat? Mau enggak terlambat? Enggak mau. Boleh terlambat kalau datang pesta, undangan, kawin atau apa saudara ya. Enggak apa-apa. Tapi saudara kalau emang dasarnya kita ini orang yang punya kedisiplinan, kita pasti akan melakukan yang terbaik. Saudara terkasih, gini loh, kita tuh belajar dari hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil aja kita nggak bisa disiplin, kita nggak mengerti didikan Tuhan, kita nggak takut akan Tuhan. Terus untuk apa ibadahmu? Untuk apa pelayananmu? Untuk apa sesuatu yang kau korbankan? Gak ada hasilnya, gak ada tujuannya, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal beribadah saja, saya sering kamu tanya Tuhan, di mana kamu harus ditanam, di mana kamu harus bertumbuh, di mana kamu harus diproses, di mana tempatnya itu, kau harus bertahan di situ. Sampai waktunya. Saudara, percayalah saudara kalau kita ini jadi orang yang muter aja. Seperti ini nih, diproses kesombongan lari, diproses uang lari. Setiap proses saudara melarikan diri. Saya tanya, saudara lulus enggak? Enggak lulus. Bapak Ibu saudara kasih, tapi kita seringkali merasa, saya udah ke gereja kok Tuhan, saya udah pelayanan. Nah, perpuluhan aja loh Tuhan bilang, perpuluhan.
Saudara tidak per bulan, saudara 1/5. Tuhan masih ada kebutuhan yang lain. Jadi 1/5 aja. Kan engkau Allah mengerti, Allah peduli. Persembahan aja. Tuhan bilang gini, nah itu ada yang biru-biru. Sudahlah Tuhan, masih ada berapa hari. Udahlah, yang coklat saja. Ketika ketidaktaatan itu aja. Kau berkenan? Tidak. Di balik mezbahmu ada spirit pemberontakan. Ketika kau datang ke rumah Tuhan dengan kesombongan. Wah, seakan-akan. Kan ini banyak saudara. Apalagi para donatur nih ya. Kalau udah ke gereja, bawaannya telat mulu saudara. Sudah terlambat, sepatunya ceplok, saudara ya. Tapi sekarang banyak gereja kan karpetan, jadi nggak kebunyi itu yang ceplok saudara. Ya. Kalau zaman saya waktu masih tahun-tahun 80-an itu hampir jarang gereja itu karpet. Jadi kalau begitu ada yang terlambat datang di tengah-tengah ibadah, pasti terdengar suaranya cetok itu haknya saudara. Nah, saudara terkasih dan tidak ada tampang berdosa. Dan dengan santainya bilang, permisi saya mau lewat. Ini mezbahmu itu apa di hadapan Tuhan? Ini kesombongan, ini memuakkan. Dan ketika kau datang di rumah Tuhan, kau cuma jadi penonton. Ada spirit apa di balik mezbahmu? Kalau kau cuma nonton, saya sarankan online saja. Tidak usah buang-buang waktu, tenaga dan mungkin parkir dan persembahan. Online saja. Toh kau cuma mau nonton. Kok enggak cari Tuhan. Kok enggak punya pengertian membawa korban di hadapan Tuhan. Kau cuma mau nonton dan sekedar ceklok di rumah Tuhan. Ada apa di balik mezbahmu itu? Itu artinya spiritmu itu datang dengan tidak adanya pertobatan. Ada lagi juga orang yang waduh ke gereja. Nyanyinya paling keras, lebih keras dari WL-nya. Teriak sampai mau putus. Ada apa di balik penyembahanmu itu? Kau ingin menonjol. Kau bukan on fire. Kau ingin wow. Ada apa di balik spirit mezbahmu? Cek hati kita. Seringkali saudara tanpa sadar api-api asing yang membuat kita mati di dalam roh Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bukan hanya tidak mengalami sesuatu tapi mengalami kematian, terputusnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pulang bukan cuma kosong, tambah berantakan hatinya, tambah emosi, tambah kesetanan. Loh, pulang gereja kok tambah emosi, tambah kesetanan. Karena tadi tidak berjumpa dengan hadirat Tuhan. Tapi berjumpa dengan setan. Jangan dikira di gereja gak ada setan ya. Banyak. Kenapa? Kok bisa Bu? Ketika pikiran kita, hati kita tidak terfokus dengan Tuhan. Itu seperti kau membuka jendela pikiranmu. Membuka hatimu. Di mana setan akan masuk saudara. Saudara terkasih, justru setan itu banyak di rumah Tuhan. Mencari orang-orang yang sebetulnya enggak niat ibadah. Orang karena nipu ya Allah paksa ke gereja. Orang karena ya macam-macam orang ke gereja saudara. Disitulah celah-celah terbuka dan iblis itu tetap bermanifestasi. Mengotori pikiran, mengotori hati kita. Bahkan membuat kita gerah, nyanyi kok ndak mari-mari. Wis ini khotbah suwi sisan, apalagi. Pantat udah mau panas rasanya mau keluar. Coba saudara, di balik mezbah ada spirit apa? Apa sih mezbah itu saudara? Mezbah itu tempat engkau meletakkan dan mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Itu mezbah. Mezbah itu apa? Mezbah adalah
Di mana ketika engkau meletakkan kerinduanmu dan kau menyembah Tuhan dan kau menginginkan perjumpaan dengan Tuhan. Mezbah adalah perjumpaan setiap manusia dengan hadiratnya. Itu mezbah. Dan mezbah itu adalah tempat keintiman dan perkenanan Tuhan atas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, mari belajar datang mencari Tuhan, datang di rumah Tuhan dengan hati yang menghormati Tuhan, dengan hati yang benar-benar penguasaan diri, dengan hati yang benar-benar punya kehambaan. Tapi kalau kau datang dan beribadah, pulang dan pergi bahkan pelayanan, tapi sama sekali enggak pernah mengubah yang di dalammu tetap sombong, keras hati, angkuh, tegar tengkuk dan orang Jawa bilang pengkoh. Mantap loh saya saudara ya. Hati-hati, sesungguhnya engkau tidak di hadirat Tuhan tapi tetap di sarang setan. Saudara terkasih, mari belajar. Ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, baik kita beribadah, baik kita melayani saudara. Biarlah kita itu datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Pertama adalah hati yang takut akan Tuhan. Kalau hatimu enggak takut Tuhan saudara, untuk apa ibadahmu? Untuk apa pelayananmu? Bahkan untuk apa korban-korbanmu yang besar? Kalau hatimu tidak ada takut akan Tuhan, sejujurnya engkau jadi boneka-bonekanya setan. Kenapa? Tubuhmu ada di gereja tapi hati dan rohmu dikuasai, diinvestasi oleh yang jahat. Sehingga kau gak pernah berubah. Sebetulnya orang itu kalau ada dalam hadirat Tuhan pasti berubah. Terlepas itu ada proses demi proses, tapi dia akan terus berubah. Ada sebuah perubahan. Karena ketika orang mengalami hadirat Tuhan, maka sesuatu kegelapan, bahkan segala yang jahat itu akan diruntuhkan, akan mati saudara. Bukan kumat-kumatan. Kekasih Tuhan. Nanti hari Selasa kita akan ada worship untuk breakthrough. Rabu. Sekaligus kita untuk doa persiapan KKR. Ya. Kita akan tulis semua yang menjadi pergumulan kita yang terberat. Kerinduan kita. Saudara, iman kita di tahun ini apa? Bahkan semuanya mengikat di dalam dosa-dosa kelemahan kita itu apa? Kita mau bawa ke Tuhan. Jadi saudara, bukan cuman saudara catat beban, keterikatan dosa, kelemahan. Bukan cuman mencatat mungkin hutang-hutang lah. Tapi saudara juga sediakan satu kertas lagi untuk apa kerinduanmu di tahun ini. Apa yang menjadi goalmu di tahun ini. Apa yang menjadi harapanmu kepada Tuhan. Jadi tadi yang kelemahan, beban, utang, piutang dan kita bawa ke Tuhan dan kita robek dan kita percaya Tuhan sudah bereskan. Tuhan sudah buka jalan. Dan yang kedua kita angkat kertas kita yang kedua, Tuhan inilah imanku, harapanku. Semua bicara sesuatu yang tentang kemenangan, tentang membalikan keadaan, tentang breakthrough. Kita angkat Tuhan, aku percaya. Kau yang memampukannya. Untuk aku mengalami mimpi menjadi nyata. Saudara, syaratnya adalah satu hal. Hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Kalau kita mau melihat kuasa kemuliaan Tuhan, kita mau melihat mujizat itu terjadi, kita mau melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Satu, hati kita harus beres. Artinya apa? Harus ada pertobatan. Buat Tuhan itu simpel kok saudara. Kita sudah banyak dengar, lihat di Alkitab ini. Siapapun yang datang kepada Tuhan, bahkan wanita pendarahan yang tidak dapat nubuatan, tidak dapat suara Tuhan, tapi hatinya percaya, dia mengatakan asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Loh, ini Yesus nggak tahu loh. Tapi hatinya percaya. Kenapa dia bisa percaya? Karena ada pertobatan.
Di mana ada pertobatan, otomatis mujizat itu terjadi. Kalau saudara terus berdoa, berpuasa, mengerang, menjerit, tapi hati gak ada pertobatan, berdoa sampai berdarah-darah, gak punya kuasa. Tapi kalau hatimu ada pertobatan, kau cuma batin aja dalam hatimu. Tuhan ampuni aku, ampuni Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat, Tuhan tolong. Baru bilang tolong Tuhan. Ketika kau tulus kau lakukan dengan segenap hatimu. Yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan berikan. Kekasih Tuhan, Tuhan mau kita terus membersihkan mezbah-mezbah kita di hadapan Tuhan. Apa itu mezbah? Ingat, hati kita ini adalah ruang maha kudusnya Tuhan. Jadi jangan ada hati yang melenceng. Jangan ada yang hati yang terus menikmati dosa, menikmati kelemahan. Menikmati keterikatan. Bahkan saudara, mengeraskan setiap teguran demi teguran. Saudara, ketika firman tidak bisa menjamah hatimu, percayalah. Puluhan tahun kau beribadah, bahkan kau melayani. Tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu. Jadi kau butuh firman yang menjamah hatimu. Dan bagaimana firman bisa menjamah hatimu? Kau punya pertobatan, kau punya kerinduan, bahkan kau punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya apa saudara? Benih itu bertumbuh di tanah hati yang subur, tidak di pinggir jalan, tidak di semak duri, tidak di bebatuan. Apa itu di pinggir jalan? Engkau yang cuek dan kau merasa aku baik-baik saja kok, aku enggak terlalu butuh. Nah itu sudah di pinggir jalan, maka benih itu hilang. Di mana benih itu hilang? Iblis yang curi. Gimana iblis bisa curi? Iblis menipu engkau. Begitu firman dilepaskan, kok karena kau enggak punya kerinduan, kau tidak menginginkannya, bahkan kau merasa kau hebat, kau pintar, kau luar biasa. Iblis bicara, tapi itu kan kau enggak perlu. Kau juga sudah hebat tanpa itu. Nah, akhirnya apa? Engkau menolak firman Tuhan. Karena tipu daya iblis yang berbicara dan kau menikmati itu. Bagaimana cara menikmati? Kau membenarkan apa iblis katakan. Bahkan bagaimana kau bisa dikatakan jatuh di batu-batu. Ketika engkau merasa bahwa aku udah berusaha, tapi ya buktinya hidupku gini-gini aja. Kau menolak firman Tuhan. Padahal engkau tuh berusaha belum sampai sungguh-sungguh. Tapi kau merasa sudah mengeluarkan apa? Darah. Pertobat aja baru setengah melo saudara ya. Sudah merasa aduh kayak dunia ini menekan hidupnya saudara. Ya, zaman sekarang ini ya, kadang-kadang saya itu ngeri kalau lihat anak-anak generasi sekarang ini. Kalau zaman dulu ya, anak-anak dulu itu saudara ya, sudah terbiasa apa-apa itu berjuang. Ya, anak sekarang itu apa-apa mau instan, mau gampang. Bahkan anak-anak sekarang itu kalau orang tuanya bicara satu kata dia 1000 kata. Saudara, fasilitas-fasilitas akhir zaman ini membuat anak saudara tidak ada tidak ada waktu untuk bergaul dengan orang tuanya, bicara punya waktu sama orang tuanya. Sebaliknya juga orang tua yang terlalu sibuk dan bahkan selalu dalam dunia handphone, gak pernah sentuh anaknya. Sudah tahu anaknya ini dalam kelemahan, bahkan kecanduan sesuatu, tapi mulutnya bungkem, gak bisa ngomong. Itu pengaruh-pengaruh spirit akhir zaman saudara. Bagaimana memisahkan dan menghancurkan keluarga-keluarga. Tapi kita seringkali, kita tahu tapi kita diam. Kita nggak berusaha melawan. Kita nggak berusaha menyelamatkan keluarga kita. Kita nggak berusaha merebut anak-anak kita. Saudara terkasih, mari. Tuhan mau supaya kita kembali lagi membenahi mezbahmu. Supaya kenapa kita perlu sekali membenahi mezbah saudara. Supaya hadirat Tuhan yang terus menjamah kita ini, memulihkan kita.
membangkitkan kita. Bahkan setiap hadirat Tuhan yang terus membawa kita mengalami sebuah perubahan ini akan mengubah keluarga kita. Ya, saudara, mari selidiki. Kalau engkau datang kepada Tuhan itu tujuannya apa sih? Ya karena kebiasaan Tuhan, karena rutinitas, karena tanggung jawab, karena tugas, tapi bukan karena kesadaran dan kerinduan. Bukan karena kau mengasihi Tuhan. Saudara, makanya enggak heran banyak orang itu hatinya sudah adem ayem, dingin. Saya jujur ya, lihat di sini banyak hati yang dingin loh. Gak ada hati yang Tuhan, I miss you Tuhan. Kebekuan itu terjadi bukan karena tiba-tiba. Kebekuan itu terjadi karena engkau membiarkan sedikit demi sedikit kau kehilangan hadiratnya. Sedikit demi sedikit kau merasa cuek ketika kau tidak bergaul dengan Tuhan. Dan kau merasa rutinitas, kebiasaan, kewajiban itu menjadi sesuatu yang kau anggap. Yang penting kan aku store muka sama Tuhan. Yang penting aku tetap setia. Walaupun hatiku dingin, kosong, beku. Yang penting aku setia. Gak cukup saudara. Hati ini harus terus. Yang di dalam ini. Setiap kali kita beku, kita kering. Terus dobrak lagi. Tuhan, kering ini Tuhan. Makanya saudara jadi orang itu harus jujur dengan apa adanya. Kalau datang ke Tuhan itu apapun yang kau rasakan, bicara Tuhan. Kering Tuhan, aku gak bisa nyembah ini Tuhan, tolong. Bergulat sampai semua selaput-selaput yang ada di jiwamu, yang menutupi mata batinmu, bahkan membuat engkau mengalami kebekuan, dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Jangan membiarkan kebekuan itu terus melanda hatimu. Nanti kau mati rasa. Sehingga kau datang ke gereja seperti mumi. Karena di sini mati. Gak ada kehidupan. Cuma store muka. Cuma ceklok. Orang datang kepada Tuhan harus mengalami Tuhan. Harus. Angka mati harus, kalau enggak Tuhan. Aduh. Minimal kau dapat rema. Dan kau olah rema itu. Itu benih. Saudara, memang enggak mudah untuk kita setia dan punya bobot, itu tidak mudah. Tapi kalau kita punya keputusan. Enggak, aku harus ketemu Tuhan. Aku harus mengalami Tuhan. Aku harus mendapatkan sesuatu yang mengubahkan hidupku. Dan tanda-tanda Tuhan harus menyertai aku. Disitulah yang dikatakan mezbah yang berkenan. Karena apa saudara? Ada roh Tuhan. Bayangin kalau saudara datang berantakan. Di hadirat Tuhan saudara kosong melompong. Mata saudara penuh kekosongan. Hati saudara penuh ketakutan dan kepahitan. Saudara keluar dari gereja pasti akan tambah parah. Karena iblis akan datang menyerang engkau jauh lebih banyak. Sebetulnya ketika kau datang ke rumah Tuhan, datang beribadah itu kesempatan. Kau punya sampah kau buang. Tuhan, ini lagi penuh hatiku Tuhan. Biarin orang nyanyi, biarin. Gak apa-apa saudara. Gak usah ikut nyanyi. Saudara tenang dalam hadirat Tuhan. Saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Hatiku ini pahit Tuhan. Capek. Aku letih Tuhan. Aku lesu. Aku jatuh lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Bereskan sampai di salah satu pujian yang sudah dinyanyikan tiba-tiba tak kena ke kamu. Tak bicara di kamu. Saudara terkasih, tapi kalau kita membiarkan yang di dalam, yang di jiwa tidak pernah dibereskan.
Kita biarkan kebekuan, kita biarkan sakit hati, kita biarkan kecewa, kita biarkan kesuaman. Saudara ngapain ke gereja? Saudara, belas kasih dan anugerah Tuhan itu sangat besar. Kepada siapa? Pada orang-orang yang hatinya jujur. Kadang saudara nggak harus nyanyi kok di gereja. Dia menikmati. Sementara yang lain nyanyi, saudara diam. Tapi di jiwamu, kau sedang berurusan dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ya hidupku tuh kok gini-gini terus? Ayo toh Tuhan, bicara. Bicara, Tuhan aku nih capek loh Tuhan. Aku nih mati loh Tuhan kalau aku gak bicara. Berurusanlah dengan Tuhan. Mau sampai kapan Tuhan aku begini terus Tuhan? Mau sampai kapan? Capek aku Tuhan. Bicara. Dan setelah itu saudara diam, tenang. Tenang di dalam hadirat Tuhan. Nantikan sampai dia bicara kepadamu. Entah itu lewat pujian. Entah dia berbicara secara khusus di pikiranmu, di hatimu. Tandanya apa Tuhan bicara? Kalau Tuhan bicara, tiba-tiba suaranya menyadarkan kita, membangkitkan kita, mencelikkan kita. Itu suara Tuhan. Menguatkan kita, menghiburkan kita. Tapi kalau Tuhan bicara, kita jangan ajak Tuhan ribut. Contoh, Tuhan ada bicara. Nah, kenapa kamu seperti ini? Karena seringkali kamu tuh menolak. Aku ingetin apa, kamu nolak, kamu merasa kamu hebat. Nah, terus saudara, Tuhan sudah nginget membukakan sesuatu. Terus saudara, lah kan masalahnya begini Tuhan. Lah Tuhan diajak debat, ya Tuhan pergi. Ingat, kalau Tuhan menghampiri kita, apapun yang dia katakan, buka hati. Jangan ajak Tuhan berdebat. Jangan ajak Tuhan berargumentasi. Jangan mengeraskan hati. Jangan melawan Tuhan. Percayalah, dia jauh lebih tahu dari kita. Saudara, ingat Elia, nabi besar yang menghancurkan 450 nabi Baal. Tapi setelah menghancurkan Elia hanya karena kata-kata Isabel, dia hampir mau bunuh diri. Ini nabi besar loh saudara. Kenapa? Pada saat dia mempersembahkan, pada saat dia memanggil saudara orang-orang penyembah nabi Baal. Elia menyingkapkan dengan kata-kata yang sangat sombong. Mana Tuhanmu? Oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia tertidur. Ingat Elia ketika mau mempersembahkan mezbah, dia bawa hatinya dengan kesombongan. Dan ujungnya itu menjadi celah yang membuat dia ketakutan sama Isabel dan hampir mau mati. Artinya gini saudara, kita nggak bisa bilang gini, Bu saya kan orang yang diurapi Tuhan. Tapi kalau kau membawa aura kesombongan dalam hadirat Tuhan, begitu kau keluar dari pintu, ingat. Roh kesombongan akan menekan engkau, membuat engkau akan merasa untuk apa hidup ini. Saudara, ada persembahan Ananias dan Safira. Mereka menjual sebagian tanahnya dan memberikannya apa? Di kaki rasul-rasul. Karena apa? Sebelumnya mereka melihat, mereka berdua sama istri lihat bahwa ada orang-orang yang menjual rumahnya, tanahnya, hartanya. Terus dipersembahkan di kaki rasul. Dan mereka berdua bilang gini, keren juga ya, aku juga mau lakukan ini. Sehingga Ananias dan Safira ini menjual tanahnya dan mereka kong kali kong. Nanti sebagian kita sisihkan ya, simpan. Dan ini sisanya kita kasih di kaki rasul-rasul ya. Saudara terkasih, dia anggap ya. Rasul-rasul itu bisa ditipu. Yuk kita mau baca. Saudara, kita belajar. Memperhatikan apa yang kita lakukan, perbuat untuk Tuhan.
Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Ya, ayat yang pasal 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Ananias dan Safira kepingin seperti Yusuf yang dibilang Barnabas yang dia dikatakan meletakkan ya hartanya di kaki rasul. Wah keren ya, aku juga mau seperti itu supaya aku dibilang wah ini donatur. Saudara, ketika kita meletakkan korban, Tuhan tahu loh hati kita ini ikhlas atau enggak. Motivasi kita apa sih? Mau dilihat orang. Motivasi kita apa sih? Tuhan tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati dan mencium bau persembahanmu. Termasuk saudara, ketika kau beribadah, apa sih motivasimu dalam beribadah? Kenapa saudara ini dibahas sama Tuhan tentang mezbah? Karena Tuhan ingin kita sadar. Musuh-musuh kita itu adalah penguasa-penguasa udara. Roh-roh jahat yang berkeliaran di sekitar kita. Kalau kita nggak menjaga hati kita, nggak menjaga pikiran kita, maka roh-roh ini akan meracuni pikiran kita, akan meracuni hati kita, dan merusak fokus kita kepada Tuhan untuk beribadah. Sehingga kita bermain-main dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan mau setiap kita datang dalam ibadah, kita harus mengalami Tuhan. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Pertama adalah supaya hati kita dibersihkan. Hati kita dibentuk. Hati kita menjadi pribadi yang punya sesuatu yang kudus. Dan sehingga dia boleh tinggal di dalam hatimu. Dan ketika Tuhan tinggal di hatimu, maka roh Tuhan akan terus mengubahkan hidupmu. Dan ujungnya engkau serupa segambar dengan Tuhan. Apanya? Karakternya, sifatnya, perbuatannya. Bahkan Tuhan memberikan engkau apa? Kepercayaan-kepercayaan besar tentang otoritas membalikan keadaan. Tuhan memberikan engkau kuasa untuk mengalahkan dagingmu, untuk mengalahkan keadaanmu. Bahkan engkau bisa menaklukkan sekelilingmu, kota bahkan bangsamu. Saudara, kalau orang itu dierami dengan hadirat Tuhan, kita ini seperti bisa mengalami surga dengan dunia yang bebas. Makanya alamin. Kalau enggak alamin itu cuma jadi katanya-katanya. Kalau hatimu ini bersih, setiap saat kau bisa ngobrol sama Tuhan. Setiap saat kau bisa ngomong apa saja, menikmati apa saja. Bahkan kau bisa tahu rahasia banyak tentang surga. Saudara, jangan membawa spirit asing masuk ke hadirat Tuhan dan kau persembahkan di mezbahnya. Spirit pemberontakanmu, kemarahanmu, kesombonganmu, keangkuhanmu, hatimu yang merasa benar, hatimu yang merasa gua nggak ada masalah. Ya. Dan juga jangan bawa kekosongan. Apa itu kekosongan? Datang fisiknya tapi hatinya nggak tahu kemana. Kosong. Nggak ada fokusnya ke Tuhan. Saya ada beberapa orang yang kosong ini. Gak ada sedikit pun tentang Tuhan. Pikirannya kemana, hatinya kemana. Kosong. Berat saudara. Mari kekasih Tuhan. Sekali lagi perbaiki mezbah.
Motivasi kita harus jelas datang beribadah. Kedua, kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan tuh gini loh saudara. Di pujian saya kena, Tuhan ingetin saya. Tuhan negur saya. Ngalamin Tuhan, tiba-tiba tek di hati saya. Seperti mau nangis. Tuhan, itu ngalamin. Dan yang terakhir, ketemu Tuhan. Gimana caranya ketemu Tuhan? Tiba-tiba ada sesuatu yang itu mengubahkan hidupmu. Kata-kata yang mengubahkan hidupmu. Mengubahkan paradigmamu. Mengubahkan sifat tabiatmu yang keras. Saudara, mari. Inginkan memiliki spirit yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka engkau akan lihat semakin lama, semakin hidupmu berubah. Semakin engkau ngalamin Tuhan, semakin engkau banyak kemenangan, semakin engkau disukai banyak orang. Bahkan Tuhan denganmu itu tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Jadi saudara kasih, ingat hati kita ini adalah ruang maha kudusnya Tuhan. Jadi belajar jujur, belajar apa adanya. Bahkan ketika kau melayani, jangan suka meremehkan, jangan suka menggampangkan, dan jangan suka merasa, ini kan kebiasaan. Oh gampang lah, gak usah perlu persiapan. Nanti ada kekosongan. Percuma yang kau lakukan kalau itu kosong. Kau mau buat apapun kalau itu kosong. Ingat, jadi mumi yang menghiasi gereja. Makanya saudara, kalau saya, lebih baik saya nggak tampil daripada saya tampil kosong. Makanya kejar Tuhan itu bukan waktu mau pelayanan. Tiap hari bergaul. Tiap hari cari Tuhan. Tiap hari mengerjakan pertobatan. Begitu kau ke gereja, begitu kau pelayanan, kau nggak perlu kerja keras. Karena setiap hari kau bergaul. Dan kau nggak perlu pura-pura. Mari bongkar yang di dalam ini. Supaya kita nggak biarkan kita jadi boneka-bonekanya Tuhan. Tuhan nggak mau kita jadi boneka. Tuhan mau kita relationship dengan dia. Tuhan mau kita jadi sahabatnya. Tuhan mau kita jadi anaknya. Tuhan mau kita jadi kekasihnya Tuhan. Tuhan mau kita jadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Mari saudara. Jadi artinya cari Tuhan jangan hanya di gereja. Waktu kau di rumah. Waktu kau di luar pelayanan, siapa yang kau cari, kepada siapa kau bergaul, apa yang kau kejar, bagaimana mutu kehidupanmu setiap hari. Itu yang penting. Begitu kau gereja, begitu kau ibadah, begitu kau melayani, beng, pasti akan meradiasi. Pelayanan apapun, mau terlepas asyar, mau terlepas multimedia, apapun. Saudara tahun ini, ingat ya, Tuhan sudah menjanjikan kita, menetapkan kita jadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Akan mengalami titik balik. Ini penentunya tahun ini saudara. Kalau tahun ini saudara nggak bisa menang, tahun depan ngeri sekali. Kesempatan hanya di tahun ini. Entah itu kau pembisnis, entah apapun saudara. Percayalah, kau harus yakin ketika kau sungguh-sungguh bertobat dan kau berjalan dengan Tuhan, hidupmu akan tidak sama lagi. Saudara akan lihat di bulan 3, bulan 4, bulan 5, bergelempangan. Entah gereja, entah pengusaha, entah apapun. Saudara akan lihat kematian, kehancuran. Bangsa-bangsa yang kolaps akan terjadi itu. Tapi buat anak-anak Tuhan yang hatinya ada pertobatan dan takut akan Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Bukan cuma luput, tapi Tuhan angkat. Tuhan angkat. Tuhan cuma butuh orang yang rendah hati. Kita ini jangan jadi orang yang keras hati. Sakit semua saudara.
Belajar cintai didikan Tuhan, belajar taat, belajar setia, belajar punya integritas, bahkan belajar tidak mencintai kepalsuan dan kemunafikan. Jadi orang yang apa adanya. Loh kalau saya jadi orang yang pokoknya jemaatnya banyak, wah saya nggak akan hajar-hajar saudara. Saya akan ngomong yang mengenakkan telinga. Sorry, tapi saya nggak bisa begitu. Saya harus nurut sama Tuhan. Tuhan bicara apa saya sampaikan. Terlepas telingamu suka nggak suka, ini harus didengar. Yang kedua sadarlah kalau Tuhan masih menegur kita, berarti dia sayang sama kita. Dia cinta sama kita karena anak yang dikasih dia dihajar. Yang ketiga, tujuannya apa? Tuhan memastikan kau terluput dari kesusahan besar nanti. Tuhan mau kau terluput. Yang keempat, Tuhan ingin memastikan keadaanmu bukan terluput nak. Tapi kau tiba-tiba jadi orang yang luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, setiap hari bangun mesbah dengan Tuhan. Bangun penyembahan. Bangun keintiman. Cari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Setiap hari harus punya bobot-bobot yang ilahi. Saudara tahun ini Nafidi bakal sibuk. Akan terus ada proyek-proyek besar. Tapi sementara kita akan dengar di mana-mana kolaps, di mana-mana kejatuhan, di mana-mana kehancuran. Tapi sementara Nafidi akan terus kasih uang, kasih makan orang, ribuan orang. Terus kasih makan ribuan orang. Nanti Februari kita akan kasih makan berapa? 5.000. Kalau enggak lebih. Saudara terkasih. Karena Tuhan ingin membuktikan siapa dia yang kita sembah. Sebab itu saudara, pastikan mezbah kita bukan api asing. Mezbah kita api yang menyenangkan Tuhan. Kenapa? Ketika didapati hatimu itu benar, tulus, murni dan berkenan kepada Tuhan. Amin saudara terkasih. Kita belajar. Saya sangat menghargai orang-orang yang mau bangkit, yang mau berusaha, mau belajar jadi lebih baik. Saya sangat menghargai. Tapi orang-orang yang sangat keras hati, aduh, saya cuma bilang gini, kamu itu bunuh diri. Sama orang-orang yang keras hati saya bilang gini, kamu itu bunuh diri. Kenapa? Kamu cari maut atas hidupmu sendiri. Karena kekerasanmu, karena kebebalanmu, karena keangkuhanmu, karena kesombonganmu. Jadi saudara terkasih, saya gak akan lama. Saudara renungkan firman ini.